Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musdalifah dari jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah pengembangan materi pembelajaran IPA SD dengan dosen pengampu yaitu Ibu Gamar Abdullah, SSI, MPD. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai sifat-sifat cahaya, cermin, dan juga indera penglihatan. Yang pertama yaitu sifat-sifat cahaya. Cahaya adalah salah satu dari gelombang elektromagnetik sehingga dapat merambat dalam ruang hampa yang karena memiliki sifat-sifat tertentu yang menyebabkan kita dapat melihat berbagai benda serta keindahan alam yang beraneka warna. Bahkan dengan kualitas yang semakin baik sehingga objek benda tersebut dapat kita lihat dengan sempurna. Cahaya adalah suatu bentuk energi yang penting yang dibutuhkan oleh seluruh makhluk hidup yang ada di bumi. Tanpa adanya cahaya, kehidupan di bumi pun dipastikan tidak dapat berjalan sempurna. Semua makhluk hidup menggantungkan hidupnya baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap cahaya tersebut. Ada beberapa macam cahaya. Yang pertama yaitu cahaya dapat dipantulkan. Pemantulan atau refleksi atau pencerminan adalah proses terpancarnya kembali cahaya dari permukaan benda yang terkena cahaya. Pemantulan cahaya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pemantulan teratur dan pemantulan baur. Untuk pemantulan cahaya secara teratur, ketika cahaya mengenai benda yang permukaannya datar dan mengkilap, maka cahaya akan dipantulkan secara teratur. Contohnya mengenai kaca, maka akan dipantulkan secara teratur. Sudut datang cahaya sama dengan sudut pantul cahaya. Pemantulan baur, pemantulan tidak teratur sering disebut dengan pemantulan baur atau difus. Pemantulan tidak teratur ini terjadi ketika cahaya mengenai benda yang permukaannya kasar, bergelombang dan tidak mengkilap. Contohnya yaitu cahaya mengenai permukaan aspal, permukaan air, dan permukaan batu. Yang kedua yaitu cahaya dapat dibiaskan. Cahaya dapat dibiaskan ketika cahaya tersebut melewati dua medium yang berbeda. Misalnya pada kasus sebatang pensil yang dicelupkan di dalam gelas yang berisi air. Dari samping akan terlihat pensil patah, padahal pensil tidak patah. Kemudian contoh pembiasan pada kolam renang dalam akan terlihat dangkal. Jika cahaya merambat dari medium yang kurang rapat atau udara menuju medium yang lebih rapat, contohnya air, maka akan dibiaskan mendekati garis normal. Yang ketiga yaitu cahaya merambat lurus. Cahaya akan merambat lurus jika melewati satu medium perantara. Misalnya pada saat kita menyalakan lampu senter, maka lampu senter tersebut akan mengarah lurus. Hal ini dimanfaatkan pada sinar laser. Pada senjata yang dilengkapi dengan sinar laser merah, sinar laser tersebut diarahkan kepada lawan. Fungsinya ialah sinar laser merah tersebut berfungsi sebagai penentu arah tembak senjata. Yang keempat yaitu cahaya menembus benda bening. Benda bening adalah benda yang dapat ditembus oleh cahaya. Pada saat senter yang telah kita nyalakan kemudian diarahkan pada plastik yang bening, maka cahaya terlihat tembus. Demikian juga cahaya dapat masuk ke dalam rumah melalui celah-celah serta juga dapat melalui kaca jendela bening yang ada di rumah. Jika cahaya mengenai benda yang hitam atau tidak tembus cahaya, maka akan timbul bayangan. Misalnya pada waktu siang hari, maka kita akan melihat bayangan kita. Nah, adapun manfaat cahaya yaitu cahaya ini memiliki manfaat atau juga kegunaan yang sangat besar bagi kehidupan yang terdapat di bumi. Beberapa manfaat cahaya yaitu sebagai fotosintesis, fungsi optik, fotorogen,
pembangkit listrik, pemanas ruangan, alat optik, dan lain-lain. Materi selanjutnya yaitu cermin. Cermin adalah salah satu benda yang memantulkan cahaya. Berdasarkan bentuk permukaannya ada cermin datar dan cermin cekung. Cermin cekung ada dua macam, yaitu cermin cembung dan cermin cekung. Yang pertama yaitu cermin datar. Permukaan cermin datar sangat halus dan memiliki permukaan yang datar pada bagian pemantulannya. Biasanya terbuat dari kaca. Di belakang kaca dilapisi logam tipis mengkilap sehingga tidak tembus cahaya. Yang berikutnya ada cermin cekung. Cermin cekung memiliki permukaan pemantul yang bentuknya melengkung atau membentuk cekungan. Garis normal pada cermin cekung adalah garis yang melalui pusat kelengkungan, yaitu di titik M atau 2F. Sinar yang melalui titik ini akan dipantulkan ke titik itu juga. Cermin cekung bersifat mengumpulkan sinar pantul atau konvergen. Ketika sinar-sinar sejajar dikenakan pada cermin cekung, sinar pantulannya akan berpotongan pada satu titik. Titik perpotongan tersebut dinamakan titik api atau titik fokus. Berikutnya ada cermin cembung. Nah, pada cermin cembung, bagian mukanya berbentuk seperti kulit bola, tetapi bagian muka cermin cembung melengkung keluar. Titik fokus cermin cembung berada di belakang cermin sehingga bersifat maya dan bernilai negatif. Cermin cembung memiliki sifat menyebarkan sinar atau divergen. Jika sinar-sinar pantul pada cermin cembung akan perpanjang pangkalnya, sinar akan berpotongan di titik fokus di belakang cermin. Pada perhitungan atau titik api cermin cembung bernilai negatif karena bersifat semu. Bayangannya yang terlihat maya, tegak, dan diperkecil. Lanjut materi yang terakhir yaitu ada indera penglihatan. Mata adalah indera yang berfungsi untuk melihat keadaan sekitar. Dengan mata yang sehat, kita dapat melihat segala sesuatu dalam berbagai warna dan bentuk dengan jelas. Nah, secara umum mata terdiri dari dua bagian, yaitu bagian yang melindungi mata dan bagian yang berhubungan dengan fungsi penglihatan. Kedua bagian itu mempunyai bagian-bagian tertentu. Bagian yang melindungi mata, yang pertama yaitu ada alis mata, rambut atau bulu mata, kelopak mata, dan kelenjar air mata. Nah, perhatikan gambar berikut. Nah, alis mata berfungsi untuk menahan keringat atau air mata yang mengalir dari dahi. Yang kedua ada kelopak mata. Kelopak mata adalah kulit yang dapat menutupi bola mata. Kelopak mata dapat bergerak menutup dan membuka. Jika ada benda asing yang akan masuk ke mata, kelopak mata secara otomatis akan menutup. Yang ketiga yaitu ada rambut atau bulu mata. Rambut atau bulu mata tumbuh di sepanjang tepi kelopak mata. Biasanya rambut di kelopak mata atas tumbuh lebih lebat dan panjang dibandingkan di kelopak bawah. Rambut atau bulu mata berfungsi seperti jaring yang menghalangi debu atau kotoran lain agar tidak masuk ke mata. Nah, selanjutnya ada bagian yang berhubungan dengan fungsi indera penglihatan. Nah, bagian-bagian mata yang erat hubungannya dengan fungsi penglihatan adalah kornea, iris, pupil, lensa, retina, saraf mata, dan otot mata. Yang pertama yaitu kornea. Kornea merupakan selaput yang bening. Kornea berfungsi untuk meneruskan cahaya yang masuk ke mata. Yang kedua ada iris. Iris disebut juga selaput pelangi. Iris memberikan warna bagi mata kita. Jika mata orang terlihat biru, misalnya mata orang Eropa, berarti iris mata orang itu berwarna biru. Iris berfungsi mengatur jumlah cahaya yang masuk ke pupil. Pupil disebut juga anak mata. Pupil merupakan lubang pada pusat iris. Jika cahaya yang diterima mata banyak, maka pupil akan mengecil sehingga cahaya yang masuk
ke mata tidak berlebihan. Yang ketiga ada lensa. Lensa mata berbentuk cembung dan bening. Lensa mata berfungsi untuk memfokuskan cahaya masuk ke mata agar bayangan benda jatuh tepat di retina. Kemampuan lensa mata untuk memipih dan menjadi cembung disebut dengan daya akomodasi. Yang berikutnya yaitu ada retina atau selaput jala. Merupakan lapisan dalam pada mata. Permukaan retina diselimuti oleh bagian-bagian yang peka terhadap cahaya. Di retina terdapat bintik kuning yang merupakan bagian paling peka terhadap cahaya. Berikutnya ada saraf mata. Saraf mata berfungsi untuk meneruskan rangsangan cahaya ke otak. Saat rangsangan cahaya diterima dan diolah oleh otak, kita dapat melihat dan mengenali objek. Yang berikutnya yaitu otot mata. Otot mata berfungsi menggerakkan mata. Otot mata membuat mata dapat bergerak ke atas, ke bawah, samping kanan, dan kiri, serta memutar. Nah, itulah contoh gambar bagian mata bagian dalam. Itulah materi yang bisa saya jelaskan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.